melakukan strategi yang kuat sebelum mereka menerjang lintasan trial game agar mendapati posisi teratas dari persaingan yang begitu ketat antar pebalap. Vicky Wagger, pebalap muda asal kota Kediri, Jawa Timur ini hanya berfokus di kelas free for all dan campuran open saja. Ia tergabung dalam tim KMS Mulyanto 23 dan merupakan salah satu pebalap Racing Star Trial Game yang mempunyai prestasi cukup baik. Untuk Vicky Wagger sendiri mungkin dia talentanya bagus. Untuk seukuran anak yang masih di kategori gesrek pemula, dia udah mempunyai skill buat trail game cukup lumayan. Dia udah bisa masuk 10 besar menyaingi sama senior-seniornya yang di gesrek kemarin. Mungkin dari kekurangan dia fisik aja ya. Mungkin karena tiap harinya gymnya kurang, latihan fisiknya kurang, mungkin jadi dikontrol di fisiknya aja yang kurang. Kelebihan dari Vicky Wagger tentunya masih muda ya, dan berani, bernyali, melajukan kendaraannya dia sangat berani untuk ngegasnya. Untuk kekurangannya mungkin sedikit kurang kontrol, karena mungkin jam terbang juga belum terlalu banyak, jadi dia harus banyak belajar untuk mendalami bagaimana teknik main di trail game ini. Untuk gesrek dia udah bagus. Vicky Wagger mampu menunjukkan prestasinya melalui aksi di Trial Game 2016 ini dengan menduduki posisi 10 besar hampir di setiap serinya. Now if you feeling how I'm feeling, put your hands up high. If you feeling how I'm feeling, put your lighters in the sky. Now if you feeling how I'm feeling, put your hands up. Dengan sesi kali ini saya untuk mengalahkan senior-senior saya, terutama dari fisik saya juga ya. Dan selain fisik juga perlu latihan yang matang juga. Karena setiap event itu para senior-senior itu juga pasti latihan-latihan juga lah. Jadi tingkat prestasinya pasti nambah juga gitu. Strategi yang saya berikan untuk Vicky Wagger supaya bisa mengalahkan pembalap-pembalap senior di seri ini, itu khususnya dia harus fokus di jalur dalam mengambil racing line untuk masuk ataupun keluar dalam melewati handicap-handicap di trail game. Selain itu yang saya tekankan adalah fisik. Fisiknya diperbanyak, masalahnya dia terbiasa menggunakan motor gas track yang sekarang harus menggunakan motor special engine dan campuran open. Untuk persaing saya terberat di tahun 2016 ini mungkin seperti ada Cahyo Utomo, Lantian Juan. Mereka untuk tahun ini mungkin mulai lebih baik. Untuk catatan waktu mereka juga cukup baik di setiap serinya dan pasti lebih baik untuk setiap seri berikutnya. Mereka mempunyai keunggulan seperti lebih cepat untuk mengambil tikungannya dan juga
melewati handicap di trial game. Di trail game 2016 ini banyak pesaing baru dan bibit-bibit baru muda, misalnya Tova Nugroho dan Lantian Juan. Di sana banyak kemampuan seperti Tova Nugroho sendiri, dia basicnya dari pembalap motocross, dan Lantian Juan basicnya dari pembalap fast track. Mereka adalah pesaing muda, tapi potensinya cukup bagus. Misalnya dia bisa masuk jajaran 5 besar. Itu bisa mempengaruhi klasmen perebutan sementara untuk Champ of Chain 5 besarnya. Dia bisa mengganggu poin-poin pesaing-pesaing senior sebelumnya. Jangan lupa untuk mengikuti keseruan Trial Game melalui akun Twitter @trialgameid, like Facebook fanpage di www.facebook.com/trialgameid. Jika kalian ingin melihat aksi seru para riders, klik www.youtube.com/trialgametv, dan jangan lupa kunjungi website kami di www.trialgame.id. Rasa kedamaian, semua serba tepat. Suasana 76, jarum, jarum, jarum 76. Trial Game. Rasa kedamaian, semua serba tepat. Suasana 76, jarum, jarum, jarum 76. Tidak jarang, persaingan menjadi sebuah permasalahan yang harus dipecahkan. Penuntun sikap yang cepat harus dimiliki oleh tim dari para riders agar tidak tersaingi oleh tim lainnya. Untuk menghadapi persaingan atau persiapan pembalap di trial game ini tidak cukup banyak ya, karena handicap ataupun rintangannya setiap seri kan hampir sama, cuma kita mungkin menyesuaikan dengan kontur tanah aja
Untuk persiapan mungkin ganti ban untuk tipe kering, untuk trek yang kering, untuk ganti ban basah, untuk trek yang basah seperti itu. Mungkin hanya setting-setting gear sudah cukup untuk trial game karena motor kita udah kita sesuaikan untuk balap trial game itu sendiri. Persiapan untuk motor Ivan Hari mau berkompetisi untuk balap, pertama saya menyiapkan motornya lebih detail dari segi mesin. Saya mengaplikasi dan merombak mesinnya dari segi ring seher sama klep, setting klep, terus setting sim, ECU. Untuk berkompetisi bukan hanya mesin saja, tapi juga untuk suspensi juga saya perlu setting dari ribbon, kompresi, untuk kenyamanan pembalap, dan menyesuaikan pembalap dengan suspensinya dan motornya. Terus segi kenyamanan kita bersetting shock belakang dengan menggunakan shock Showa. Tim harus dapat melihat setiap peluang, kekurangan dan kelebihan dari para pesaingnya, kerusakan pada mesin, serta menciptakan strategi jitu bagi para ridersnya. Di balik aksi para pebalap di lintasan, ada tim yang menyusun strategi kuat demi bisa melalui persaingan yang begitu ketat. Lalu, apa saja persaingan antar tim yang biasa terjadi? Masing-masing tim harus dapat membaca dengan cepat strategi yang digunakan oleh tim lainnya agar mampu bersaing. Namun persaingan di trial game harus tetap sportif, tanpa adanya kecurangan. Persaingan sangat ketat sekali, mengetahui tim-tim yang lain juga motornya semakin bagus pula, settingan-settingan yang sudah di-upgrade lebih baik lagi, maka harus lebih fokus dan lebih tenang untuk menghadapi tim-tim yang lain. Untuk tim Aris sendiri, kita sudah mempersiapkan semaksimal mungkin motornya biar mudah-mudahan bisa dicapai dengan bagus dan berhasil dengan sukses. Rasa kedamaian, semua serba tepat. Suasana 76, Jarum, jarum, jarum 76.
serba tepat. Suasana 76 Jarum, jarum, jarum 76. Masing-masing tim dan juga riders harus memastikan bahwa strategi yang digunakan mampu berjalan dengan baik. Salah satu strategi yang dilakukan jauh sebelum pertandingan dimulai adalah melakukan maintenance pada mesin motor dan juga melakukan pemilihan spare part yang tepat. Pemilihan spare part ataupun kaki-kaki motor menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh masing-masing tim. Namun, penggunaan dan pemilihan spare part dan kaki-kaki motor harus disesuaikan dengan ridersnya. Untuk menghadapi sirkuit yang licin atau berdebu atau kering, biasanya tentunya kita menyesuaikan ban. Kita memakai ban untuk tipe yang kering dan kita setting suspensi agar lebih lembut. Juga tentunya diimbangi juga dengan settingan mesin agar motor tidak terlalu responsif. Tentunya lebih smooth agar lebih jalan di setiap tikungan-tikungan. Kita harus pinter-pinter nyari racing lane yang buat bagus di karakter ini. Dari karakter segi sirkuit sendiri, tanahnya agak gembur, agak semi-semi pasir. Kita jalur yang utama itu racing lane in sama out-nya. Kalau buat kali ini sempit, kita harus pinter-pinter nyari posisi racing lane. Terutama dibuka dan tutup gasnya. Soalnya kalau di kali ini kalau buka gas terlalu kasar, motor pasti akan melintir. Tidak hanya motor, tapi seluruh perlengkapan keselamatan juga harus disesuaikan oleh bentuk fisik para riders, agar mereka merasa nyaman ketika sedang beraksi di lintasan. Untuk persiapan motor Mas Andi Suryanto dalam menghadapi lintasan kering, spek mesinnya saya untuk karbu itu main jet dan pilot jetnya saya naikkan agak lumayan besar sedikit supaya handlingnya lebih enak, motornya nggak liar. Terus untuk penggunaan suspensinya, suspensi saya setting untuk depannya itu lebih soft, masalahnya sirkuitnya lebih keras dan belakang pun juga mengikuti lebih soft. Untuk penggunaan ban depan dan belakang saya menggunakan Pirelli yang tipe mid hard. Kalau menggunakan mid soft lebih lembut susah, jadi kita harus menggunakan mid soft yang lebih keras dan cocok untuk lintasan kering. Terus yang terakhir untuk lintasan kering ini harus lebih jeli dalam pengecekan filter udara, terutama karena debu-debunya lebih banyak, lebih cepat masuk ke filter yang bisa ke karbu hingga akhirnya nanti bisa masuk ke piston, bisa bikin motornya macet ataupun rusak. Cuacanya cerah bisa tiba-tiba berubah menjadi hujan yang deras. Oleh karena itu, masing-masing tim diharuskan dapat memprediksi kondisi cuaca dan bergerak cepat untuk melakukan penyesuaian pada kendaraan bermotor para riders agar riders bisa terus melaju dalam kondisi apapun. Untuk settingan secara teknis kalau trek basah kita adopsi ban
yang tipe soft, dan untuk yang agak tidak terlalu basah kita pakai yang intermediate. Untuk settingan soft kita juga setting juga dengan sedikit bikin lembut. Untuk settingan bensin kita juga bikin irit. Persiapan di sirkuit yang basah, kita harus pakai ukuran ban yang sangat soft sekali. Dari ukuran yang sebelumnya 12 kita bisa turunan lagi sampai ukuran 7 PSI, dan depan juga pakai ukuran 7 PSI. Untuk sekok depan pun kita harus menyetel ulang dari yang medium jadikan lebih lembut lagi. Belakang pun juga settingan karbu pun juga tetap kita pakai basah. Soalnya kalau di trek basah itu kan selalu ada genangan air, dan genangan air itu pun kadang bisa masuk. Rasa kedamaian, semua serba tepat. Suasana 76, Jarum 76. Trial Game. Rasa kedamaian, semua serba tepat. Suasana 76, Jarum 76. Perjalanan trial game yang sudah dimulai sejak tahun 2005 lalu telah mencatatkan nama riders andalannya seperti Wahyu Gareng, Denny Orlando, Ivan Hari, dan M. Arjun Wicaksana yang menjadi jawara dari masa ke masa. Rider senior asal kota Solo yang bernama Wahyu Gareng Wijanarko ini tergabung dalam tim Malioboro City WGTS 39. Dia pernah menjadi juara umum trial game selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2005 hingga tahun 2007.
Denny Orlando dari tim IRC ORF berhasil merebut gelar juara umum dari Wahyu Gareng selama 5 tahun berturut-turut. Tepatnya pada tahun 2008 hingga tahun 2012. Dan mendapatkan juara 2 di tahun 2013 dengan motor andalannya yaitu KTM SE 250cc pada kelas FFA, Kawasaki Ninja 150cc pada kelas campuran open, dan Monster X 130cc pada kelas mini moto. Aksi Denny Orlando di trial game memang sangat memukau. Ia pun tidak pelit ilmu. Tidak heran jika mantan anak didiknya yaitu Ivan Hari dan M. Arjun Wicaksana berhasil merebut gelar juara dari sang guru. Siapa yang tidak kenal dengan Ivan Hari? Salah satu jawara trial game yang berasal dari tim Kawasaki IRC. Ia menjadi jawara pada tahun 2013 dan berhasil menempuh waktu tercepat di semua kelas yang dipertandingkan serta mengalahkan gurunya sendiri, yaitu Denny Orlando. Di tahun 2014 dan 2015 lalu, nama M. Arjun Wicaksana keluar sebagai juara di trial game. Dia terus menunjukkan performa terbaiknya untuk mengalahkan riders lainnya dengan pembawaannya yang santai pada saat sedang beraksi. Bonaharto adalah tim dari M. Arjun Wicaksana. Pesaing terberat bagi Ivan Hari ini mampu membuktikan kemampuannya selama 2 tahun berturut-turut. M. Arjun sendiri bermain di semua kelas, baik free for all, campuran open maupun mini moto. Di setiap race, dia selalu memaksimalkan untuk jadi yang tercepat. Tadi nama-nama jawara trial game dari masa ke masa. Siapakah yang akan menjadi juara di trial game 2016 kali ini? Well, waktu saya Venilia saat ini sudah habis, tapi kita akan ketemu lagi di 76 trial game restricted 2016. Nyali aja nggak cukup. See you next week.